kita berdoa. Pagi yang indah Tuhan berikan kepada kami, ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan berikan kepada kami. Mari kami bersama-sama seduh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kesempatan ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami setia untuk belajar akan firman, karena kami tahu firman itu adalah penolong, penuntun. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami seperti hari ini di pagi hari. Tuhan serta kami ada di tengah-tengah kami dan memimpin jalan baik. Sebentar kami bersama-sama Tuhan akan belajar akan firman. Urapi lidah bibir hamba-Mu, berikan urapan dari surga sehingga setiap kata yang diberitakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung itu. Kami siap, berikan waktu ini kepada kami, konsentrasi kami dan telinga kami penuh, sehingga kami dapat menikmati firman dan tertanam seperti di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah. Dapat kami bawa dalam kehidupan kami, supaya kami tetap dapat mempertahankan predikat kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan, berfirman dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Baik saudaraku, hari ini kita kembali bersama-sama. Saya firman. Ya. Langsung saja kita akan membaca dalam 1 Petrus 4 7 ayat 7 sampai 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 12. Mari saya jemput kita sama-sama berdiri sebagai penghormatan membaca Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membacakan pada hitungan yang ketiga. Renungan hari ini 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema hidup orang Kristen. 3, 2, 1. Sesudah segala sesuatu sudah ada, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mereka yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang tidak kalah penting dari yang kedua itu adalah sebagai pelaku. Yesus sendiri berkata, jikalau engkau ada di dalam aku, maka engkau akan taat akan firman. Hanya bagi mereka yang mau dengar-dengaran akan perkataan-perkataan logos firman-Nya Yesus yang layak baginya. Satu sukacita bagi kita sebagai orang Kristen. Tentu kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai logo, tetapi kekristenan itu adalah kehidupan. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Sehingga Yesus sendiri berkata, "Ibu, kami diputus, kami angkaya, kami setir." Yesus berkata, "Akulah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu." Kata itu harusnya ada di sana, tapi tidak supaya ada
pemisahan antara hidup itu yang mana sebagai objek tidak langsung, yang hidup yang mana, hidup itu yang kekal itu. Kebenaran itu yang mana? Kebenaran sorry. Hari ini saudaraku, kita dengan juru kasih menuju dosa. Tema ayat ini saudaramu atau dituliskan oleh Rasul Petrus persis hari ini seperti yang terjadi di Timur Tengah. Hanya perbedaan versinya saja. Kesamanya adalah sama-sama penting dan banyak korban-korban, aniaya sehingga manusia tidak lebih berharga daripada binatang-binatang dalam kematian. Demikian juga seperti hari ini di Timur Tengah. Apa yang terjadi di antara mereka sekarang? Walaupun versi yang dulu sampai hari ini berbeda. Kalau zaman dulu banyak orang-orang Kristen Yahudi yang teraniaya. Ketika Jenderal Titus, panglima dari Romawi, menginvasi Yerusalem, di dalamnya itu ada Kristen banyak, Yahudi banyak. Mulai dari situlah berseret Yahudi dan Kristen yang disebut menjadi Kristen diaspora. Apa yang terjadi? Aniaya. Domitianus berlanjut dengan Nero. Semua kaisar-kaisar ini adalah sangat-sangat lebih galak daripada Ananda atau Marah. Mengapa seringkali di rumah kita tetangga kita bikin nama anjing namanya Nero? Mencontoh kelakuan kaisar ini, galaknya seperti itu. Ini yang terjadi, yang menjadi latar belakang saat ini. Kalau kita lihat ayat 12 yang dikatakan, hendaklah kamu memberi tumpangan. Berarti di sana terjadi kejar-kejar, aniaya, pembantaian. Manusia di situ tidak lebih berharga dari binatang, diperlakukan. Nah, saat ini juga sudah terjadi di Timur Tengah. Berkali-kali kata saya di khotbah maupun di depan mahasiswa. Kontribusi kita terhadap Timur Tengah netral. Jangan coba posting tentang pro ini dan pro ini. Karena di situ bukan perang agama, tetapi teritorial, wilayah, sebagaimana dulu dijanjikan oleh Allah. Perjanjian mulai dari Abraham turun ke Ishak sampai ke Yakub sampai hari ini. Invasi demi invasi, itu perang demi perang terjadi di Israel. Gaza itu memang sudah tanah kutub. Tanah kutub dari dulu, dari zaman-zaman nabi-nabi tidak pernah aman dan nyaman di sana. Tetapi kenapa itu diperebutkan? Apakah ada intervensi ataupun masuk tujuan Allah menjadikan Gaza itu menjadi jalur meluruskan besi yang bengkok, atau menandai kambing atau domba? Kalau dalam teologi saya, saudaraku, itu yang terjadi. Tuhan jadikan jalur itu atau wilayah itu untuk menampi siapa sesungguhnya yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih, di ayat pertama dikatakan, ayat 7 dikatakan apa? Panton de telos engiken sopa resate sinkai finate is tas proseskas before 40. Pantan de telos, segala sesuatu penting, tetapi ada yang terpenting. Ini maksudnya. Segala sesuatu penting, tapi segala sesuatu, dari segala sesuatu ada yang terpenting. Lalu dia dilanjutkan ke ayat 8. Pro panton ayat 8-nya. Autos agapen ektene, dari segalanya itu kasih. Ada A, B, C, D, dan seterusnya. Dari segala semuanya itu kasih. Kasih lebih daripada persembahan, kasih lebih daripada kurban bakar, kasih lebih daripada kasih antara sesama. Kasih itu lebih daripada kasih antara yang lain. Katakan sana, saudaraku,
Agapen ektenen. Kata agapen saudaraku ini dari kata agape atau agap. Kalau saudara belajar bahasa Yunani akar katanya dalam agap, bukan agapos. Di sini bentuk adalah merupakan kata kerja. Padahal kasih itu harusnya apa? Kata apa? Mahasiswa ada yang tahu? Hah? Kata sifat. Bagaimana kata sifat dijadikan menjadi kerja? Kata kerja. Dari mana kita ketahui? Dari akhiran itu, deklensinya itu, sehingga memberi keterangan kasih itu tidak boleh vakum, tidak boleh stagnasi, tapi harus berjalan. Memang semua itu penting, tetapi ada yang terpenting, lakukan itu. Itu maksudnya daripada Rasul Petrus. Kenapa harus dilakukan itu? Terjadi aniaya, invasi daripada Romawi saat itu, sehingga anak-anak Tuhan di zaman itu menderita, sampai tempat tinggal mereka di porak-poranda. Maka dikatakan berikan Tuhan. Dalam tafsir saya mungkin ada beberapa jemaat, mereka bertanya, orang-orang konglomerat, orang-orang kaya, orang pengikut Kristus saat itu, apa yang harus kami lakukan Rasul? Ini terlalu banyak ini orang. Kami juga kan dalam terang menyempit. Mereka datang nyelinap ke rumah kami bersembunyi. Apakah ini harus kami selamatkan, mereka sembunyikan? Ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain, tidak bersungguh. Berikanlah tumpangan seorang akan yang lain. Kira-kira apa yang terjadi apabila terjadi gagal seperti itu? Kita melihat kejadian. Berikanlah tumpangan. Ini bukan orang musafir saudara yang sedang lewat mampir ke rumah seseorang lalu menanyakan Rasul. Tidak. Tetapi begitu banyak orang menyelinap masuk ke rumahnya orang-orang kaya Kristen saat itu. Apa yang harus kami lakukan Rasul? Ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Di situ statusnya prinsipnya sama. Orang kaya tadi dengan orang yang teraniaya itu sama. Kenapa saudara? Karena kasih tadi itu penting, terpenting dari apa yang terpenting. Apa dikatakan tadi? Ayat 7-nya, panton do theos. Dari segala sesuatu ini ada yang terpenting. Martami yang berdoa, puasa, semua penting. Paulus katakan, kalau kita tidak melakukan kasih sama seperti Gog dan Magog, hanya pada kata kasih itu agape masuk. Karena Paulus dengan tegas mengatakan seperti gentong kosong. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah melakukan persepuluhan, kita sudah melakukan diakonia dan lain-lainnya. Bahkan kita sudah melakukan pemberitaan firman. Tetapi di balik dari semua ini ada yang berdoa itu penting, puasa itu penting, memberitakan Injil itu penting, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang terpenting dari itu semua tidak didasari dengan kasih. Paulus mengatakan kau yang nor omdo. Saudara yang kekasih, apa yang menjadi tema hari ini adalah kasih menuju Tuhan. Saya melihat saudara, mengapa kita harus melakukan kasih itu? Kalau kita lihat dari kata etimologi kasih itu ada 4 dalam konteks Yunani. Kalau Indonesia hanya 1 saja. Tapi dalam bahasa Yunani ada agape, storge, eros, dan philia. Di ayat 9 dikatakan di situ saudara itu menggunakan kata philia. Jadi melakukan layani seorang atau kasih itu sebagai dirimu sendiri, sahabatmu, saudaramu, sepenanggunganmu. Artinya apabila itu terjadi, maka tidak akan terjadi sungguh-sungguh. Saya kena usul orang miskin ini ngerepotin gua aja, tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena sudah ada di landasan agape tadi. Digunakan di ayat 7 ini saudara, ayat 8. Tetapi yang pertama itu kata agape, kasih interaksi dan arti.
Manusia di dunia ini tidak ada memiliki kasih, tapi melakukan kasih itu bisa. Kita manusia tidak memiliki kasih. Filio bisa, persaudaraan. Storge boleh, saudara. Eros boleh kepada istri, pasangan. Tapi kan agape itu tidak ada. Kenapa? Puncak dari agape itu mampu mengampuni dosa. Ada saudara yang mampu mengampuni dosa? Berarti saudara mengampuni agape. Tetapi kita melakukan agape seperti yang didemonstrasikan oleh Yesus, menjadi teladan, itu bisa kita lakukan. Karena kasih agape itu adalah kasih yang dari Allah. Saudaraku, yang pertama saya lihat, saudara, mengapa kita harus melakukan kasih? Karena mengasihi itu sesungguhnya ketika kita melakukan yang pertama, menunjukkan adanya prestasi iman. Maka tadi penting ada yang terpenting. Kasih itu mengampuni, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak menyimpan dendam. Komplit ada di dalam ini. Tetapi cinta berbeda. You cinta, aku cinta. You nggak cinta, sorry. Cinta itu berbalas, meminta balasan. Mengapa tidak menggunakan kata eros, storge, filia di sini? Karena itu milik manusia. Aku mengasihi kau yang, cinta aku padamu yang. Ini katanya kepada Yayang. Tapi kalau tidak berbalas, tidak selamanya aku bertahan, kan begini. Atau kau bukan dirimu lagi seperti yang dulu. Kalau kita storge, kita lihat banyak saudara demi yang satu kandung. Tonjok-tonjokan. Demi memperebutkan ada sesuatu dari warisan, itu banyak sekali terjadi. Bahkan banyak itu keluarga sampai nggak saling kenal. Padahal satu pabrik, satu ibu, banyak. Maka ini nggak pantas, nggak cocok untuk kasih ini. Karena ini memilih manusia. Filia, patriot, contohnya tentara, polisi, pahlawan. Dia mengorbankan sesuatu untuk bangsa. Hubungan interaksi lintas sesama. Tetapi kasih Allah, saudara, ketika kita melakukan yang pertama adalah prestasi ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus melakukan kasih? Saya melihat, saudaraku, di ayat 9 dikatakan tadi, ayat 9, berilah tumpangan seorang. Ketika kita melakukan kasih itu full elas kasih, sebagaimana karakteristik Kristus. Karena ketaatannya, kesetiaannya akan janjinya, ini nggak tanggung-tanggung, saudara. Dia korbankan dirinya berani. Dikorbankan demi manusia yang tak berarti itu, yang harus binasa, yang bahan bakunya hanya sebiji debu. Tanah 100 meter mahal. Mungkin di sini bisa 8 juta, 10 juta di sini. 1 meter lumayan, bikin warung atau 2 meter, 3 meter gitu kan. 1 pengki bisa kita minta mata tangga. Kalau 1 biji debu yang parah di sini tunggal, apa? Tapi dia yang katanya putra surga itu, yang punya agape itu, bagaimana mengorbankan dirinya kepada saudara-saudara saya yang tak berat. Lebih mulia perempuan daripada laki-laki. Laki-laki bahan bakunya debu, perempuan bahan bakunya yang sudah berarti, yaitu rusuknya laki-laki. Namun pun demikian, walaupun ia pun berat, kalau toh tidak ada kasih, saudaraku, tidak memiliki karakter ilahi. Itu yang kedua. Mengapa kita harus melakukan kasih? Adalah merupakan karakter ilahi. Karakter Kristus, karakter Tuhan kita yang sudah demonstrasikan, teladankan sampai mati setia di kayu salib dan turun ke alam maut. Dia tidak pernah mengeluh. Padahal seharusnya
setiap aja tentara Romawi terbang di mungkin gak pernah. Ataupun memerintahkan pasukan malaikat surga datang, para tentara surga menghancurkan semua mereka yang menggantungnya. Tapi bentuk karakter surga itu yang sedang didemonstrasikan menjadi teladan bagi saya dan saudara. Maka ketika hal itu kita lakukan, sesungguhnya kita sedang memiliki karakter. Apa yang terjadi sekarang yang ada di Timur Tengah? Adakah karakter ilahi di sana? Kenapa orang Yahudi melakukan hal ini? Bukankah mereka juga banyak Kristen di sana ataupun yang sudah tahu Taurat? Justru mereka tahu Taurat, maka mereka ketika dibom 4.700 mortir dibalas. Kenapa? Mereka sedang mengikuti Taurat. Apa Tauratnya? Mata jangan dimakan. You ambil nyawa rakyat nyawa itu ambil. Gigi ganti gigi. Mereka sedang melakukan Taurat. Maka saya katakan jangan berbicara tentang perang ini. Cukup kontribusi kita apa? Doakan kedua belah pihak. Bagaimana supaya kedua bangsa ini yang sudah menjadi kutub selalu ada pertempuran, ya kiranya bukan berbelas kasih. Apakah mungkin karena doa kita akan damai itu? Saya pikir juga tidak. Karena Tuhan sedang bekerja di sana, sedang menyatakan kehendak, ingin memproklamirkan ke dunia. Aku tidak salah pilih Israel adalah umatku. Aku tidak salah pilih bahwa bangsa Israel itu tercanggih, terpintar, tercerdas, alutsistanya begitu mengagumkan hampir-hampir kira-kira. Tapi jangan dikatakan Iron Dome itu adalah tangan Tuhan, saudara. Belum seberapa itu. Kalau bangsa Israel itu bisa dilindungi dengan Iron Dome ketika ditembakkan mortir dan ditembak, peluru ditembak, hancur seperti itu. Itu jangan dikatakan juga itu adalah tangan Tuhan. Itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada Israel sebagai umat pilihannya, mampu menciptakan hal seperti itu. Kenapa mereka mampu melakukan seperti itu? Memang sudah karakter mereka sejak dulu menemu handphone, menemu listrik, menemu laptop, menemu pesawat. Hal-hal yang unik-unik sejak mereka sekarang canggih-canggih itu luar biasa. Tetapi yang dari sisi teologisnya kita lihat, ingin memproklamirkan, sekalipun hanya teritorialnya sebatas Jakarta, jumlah penduduknya hanya 8.700.000, dunia sanggup melakukan, tapi dunia tak sanggup melakukan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus melakukan kasih? Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang diberikan di sana? Dia berikan nafas. Maka ketika nafas itu ataupun karakter ilahi itu seperti makudei dalam bahasa Latin, dalam bahasa Ibrani adalah nefas, hingga makudei. Maka manusia itu jauh dari Tuhan di situ masuk, saudara, sudah berkarakter dengan minimal ciptaan 6, penciptaan ke-6 periode pertama itu. Kalau saudara katakan Cahina,